Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Anak-anak kami sekalian, mari kita mulai pembelajaran pada pagi ini dengan tidak lupa kita ya. Silakan ya. Mari berniat dan berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala tetap bersama kita. Anak kami sekalian, hari ini kita bertemu dalam pelajaran bahasa Indonesia. Itu kelas 12 TKR ya. Hari ini kita bertemu pada pertemuan pertama Minggu keempat Januari 2021. Baik, untuk jelasnya ikuti video pembelajaran saya berikut. Anak kami sekalian, pada pertemuan pertama minggu keempat ini kita masih membahas tentang opini ya. Kalau pada pertemuan yang lewat kita membahas tentang penanda-penanda tentang opini ya. Jadi opini itu punya tanda-tanda, itu maksudnya kamu sekalian. Ya tentu masih ingat ya. Masih ingat apa itu tanda-tandanya. Nah, hari ini kita akan mengungkap ya. Mengungkap opini dalam bentuk kalimat yang benar. Ya. Baik, anak kami sekalian. Apakah kamu pernah mengungkap pendapat? Bagaimana cara kamu mengungkapkannya? Apakah diungkapkan secara lisan atau secara tertulis? Nah, pada sub pembelajaran ini kamu akan belajar bagaimana mengungkapkan pendapat opini dalam bentuk artikel secara tertulis. Namun sebelum kamu menyusun sebuah opini dalam bentuk artikel, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain struktur artikel opini, argumentasi, dan bahasa yang dipergunakan. Itu dulu kita bahas. Yang pertama, struktur artikel opini. Kamu tentu sudah membaca artikel opini pada sub pembelajaran yang lewat. Saya yakin sudah itu ya, tentang Pak Jokowi. Apa kamu perhatikan struktur artikel tersebut? Artikel tersebut diawali dengan pernyataan pendapat atau topik yang akan kamu kemukakan. Selanjutnya kamu kemukakan beberapa argumentasi tentang pendapat atau pandangan kamu terhadap masalah yang dikemukakan. Ya. Nah, pada bagian ini disebut argumentasi. Kemudian bagian akhir artikel berisi pernyataan ulang atau pendapat, yakni penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. Di bagian akhir ya, dipertegas kembali, biasa seperti itu. Atau kalau dalam bentuk-bentuk lain ini dikatakan dengan ringkasan. Itu yang pertama, struktur artikel opini. Kemudian yang kedua, argumentasi. Bagian terpenting dalam artikel opini adalah argumentasi. Ya, argumentasi yang kalian kemukakan harus kuat. Nah, bagaimana supaya kuat? Tentu harus ada bukti-bukti. Ya, harus ada bukti-bukti. Kemudian, artinya argumentasi harus didukung ya data aktual, karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Ya, ada kata aktual di sini. Berarti yang benar-benar nyata. Kemudian argumentasi yang dibangun harus konstruktif. Ya, punya bangunan tersendiri agar pesan dan tulisan dapat diserap secara baik oleh pembaca. Ya. Kemudian kalian harus memberikan solusi yang komprehensif. Artinya jika ada satu persoalan ya, harus dikemukakan jawabannya bagaimana dan harus meyakinkan. Anak-anak sekalian, saya kira itu dulu untuk pertemuan
pertama di minggu keempat ini. Kita akan ketemu lagi ya pada pertemuan kedua di minggu ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.